teman-teman, perkenalkan aku Kak Isti. Hari ini kita bakalan belajar mengenai satu tema yang menarik banget. Tonton videonya sampai habis ya. Jadi, tema kita hari ini adalah menabung. Apa sih artinya menabung? Menabung merupakan cara untuk mengumpulkan uang agar bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu di masa depan. Dalam Islam, menabung tertulis pada hadis diriwayatkan Rasulullah melalui hadis Bukhari, yaitu simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan masa depan, karena itu jauh lebih baik bagimu. Apa sih manfaat menabung itu? Yang pertama, dapat mengatur uang sendiri. Menabung membuat kita agar bisa mengatur uang yang dimiliki. Saat kita mendapatkan uang jajan, kita harus memikirkan untuk apa saja uang itu akan digunakan, sehingga nantinya tidak akan menjadi mubazir dan bisa ditabung untuk keperluan lain. 2. Belajar untuk hemat. Ketika kita mendapat uang saku atau uang jajan, bukan berarti kita harus menghabiskan semua uang itu. Cukup pakai uang yang kita miliki untuk kebutuhan sehari-hari dan simpan sisanya untuk ditabung. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan ayat 27, artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 3. Punya tabungan masa depan. Dengan menabung, kita memiliki uang simpanan yang bisa digunakan untuk keperluan tertentu di masa depan. Selain itu, kamu juga bisa membeli sesuatu yang diinginkan dengan hasil uang tabungan itu. Gimana sih caranya menabung? Misalnya, kamu diberi uang sebesar 10.000 untuk jajan. Kamu bisa menggunakannya sebesar 8.000 dan sisanya 2.000 kamu bisa masukkan ke dalam celengan untuk ditabung. Jika kamu menabung setiap hari sebanyak 2.000 dalam sebulan, kamu akan mendapatkan 60.000. Dan jika dilakukan setiap hari dalam 1 tahun, kamu akan mengumpulkan sebanyak 632.000. Kamu nggak harus menabung sebesar 2.000 per hari kok. Untuk nominal uang yang ingin kamu tabung bisa disesuaikan dengan pemasukan uang yang kamu punya. Yang penting kamu menyisihkan sebagian uang untuk ditabung ya. Kalau kamu sudah punya tekad untuk menabung, kamu bisa menyimpan uang kamu di celengan supaya lebih aman daripada disimpan di dompet. Pastikan juga ya celengan yang kamu punya tertutup rapat, sehingga uangnya tidak bisa diambil oleh orang lain. Nanti, kalau kamu sudah cukup umur dan memiliki kartu identitas, kamu juga bisa menabung yang lebih banyak di bank. Nah, sekarang yuk simak cara pembuatan celengan dari botol plastik bekas. Halo adik-adik, perkenalkan aku Roro Taskia Wulanisanti. Kalian bisa manggil aku Kak Taskia ya. Gimana nih tadi materi yang udah diberikan sama Kak Isti? Menarik bukan? Jadi menabung itu bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja loh. Kalau di rumah enaknya kita menabung pakai celengan gak sih? Nah, di sini aku mau ngajak adik-adik untuk membuat celengan yang simple dari botol bekas. Gimana sih Kak caranya? Langsung aja yuk kita simak cara buatnya. Di sini ada bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat celengan. Yang pertama ada botol bekas. Lalu yang kedua ada gunting atau kalian juga bisa pakai cutter. Yang ketiga ada amplas. Lalu ada cat akrilik, lem, lalu ada kuas, kardus, dan air secukupnya. Bahan sudah siap, yuk kita lanjut ke tahap-tahap pembuatannya. Pertama-tama, potong botol terlebih dahulu dengan gunting. Lalu rapihkan pinggir botol agar tidak bergerigi. Setelah botolnya dipotong, tempelkan botol tersebut ke kardus untuk mengukur lebar kardus yang kita butuhkan untuk membuat penutup botol. Lalu jangan lupa tandai dengan pulpen dan spidol ya. Sudah ditandai seperti ini, potong kardus sesuai dengan tanda yang telah diberikan. Nah, jangan lupa beri lubang celengan di kardus yang telah dipotong.
Lalu setelah kardus dan botolnya udah siap, kita bisa rekatkan kedua bahan tersebut dengan lem. Kardus dan botolnya dikasih lem ya, biar nggak gampang copot. Yeay, celengan simpelnya udah jadi nih. Eits, tapi jangan berhenti di sini dong. Selanjutnya kita mau menghias celengan ini dengan cat akrilik. Sebelum mulai dihias, celengannya harus diamplas dulu ya. Kenapa sih harus diamplas? Ini biar warna dari cat lebih tahan lama dan tidak gampang terkupas. Nah, celengannya udah siap nih. Sekarang siapkan alat lukisnya. Kita mulai hias dan lukis celengannya sekreatif mungkin. Tara, celengan hiasnya udah jadi nih. Gimana? Gampang bukan cara buatnya? Kalian harus nyoba buat. Kenapa? Karena kita mau ngadain lomba membuat dan menghias celengan dari botol bekas. Kalian bebas berkreasi kayak gimana aja. Mau buat celengan yang tipe yang kayak gini, atau yang kayak gini, atau mau beda tipe dari kedua ini, itu bebas sekreatif kalian. Karena lomba pasti ada hadiahnya dong. Apa sih Kak hadiahnya? Hadiahnya itu sesuatu yang menarik dan bermanfaat untuk mengasah kreativitas kalian. Batas pengumpulan celengan hiasnya tanggal 13 Agustus ya. Cukup sekian dari aku dan Kak Isti. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Semangat dan sehat selalu. Dadah.